Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Taufik Ibrahim dengan NIM lahir 3011 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan soal remedi tipe soal I. Yaitu di sini terdapat soal yang pertama, yaitu di sebuah kota kecil hiduplah satu anak bernama Jupri. Saudari Jupri kecil. Jupri mempunyai cita-cita untuk bodybuilder seperti Aderai. Nah, ini ya soalnya. Terus di sini itu ada soal cerita dan ada pertanyaan ABC. Nah, pertanyaannya itu identifikasilah entity dan atributnya. Nah, jadi di sini saya akan mencari entity. Ya, soal yang pertama itu mencari entity dan atributnya. Entity yang pertama itu ada entity pelanggan. Dan di entity pelanggan ini terdapat ID pelanggan, nama, nomor HP, dan email. Nah, di sini ya. Terus yang kedua tuh ada entity membership. Nah, di entity membership ini ada ID membership, terus ada jenis membership, harga, dan masa aktif. Lanjut, ada entity pembayaran. Nah, di entity pembayaran ini ada ID pembayaran, terus ID pelanggan, dan ID membership, tanggal pembayaran sama metode pembayaran. Lanjut, ada entity kebugaran. Di entity kebugaran ini ada ID kelas, nama kelas, dan kategori. Nah, ini. Jadi ada kategori kelas apa ini? Kelas itu, kelas ini. Lanjut dulu. Ini ada entity jadwal kelas. Nah, di jadwal kelas ini ada ID jadwal, ID kelas, hari, jam mulai, dan jam seleksi. Terus ada entity instruktur. Nah, disitu ada atributnya itu ada ID instruktur, nama instruktur. Terus lanjut di entity struktur kelas. Atributnya itu ID struktur, ID kelas. Terus ada ID kehadiran. Identity kehadiran. Nah, di identity kehadiran ini ada atribut ID kehadiran, ID pelanggan, ID jadwal, dan yang terakhir itu ada tanggal hadir. Terus yang terakhir itu ada identity pengguna harian. Ya, pengguna harian. Nah, atributnya itu ada ID pengguna, nama, tanggal, metode pembayaran, dan biaya harian. Terus soal yang kedua itu ada tentukan relasi dan optionality antar entity. Tentukan. Nah, sini. Jadi entity yang pertama sama entity yang kedua. Terus koordinalitas sama keterangannya. Jadi di entity yang pertama itu ada pelanggan, terus entity yang kedua itu ada membership. Terus koordinalitasnya itu satu titiknya itu ada dua ya, satu. Terus keterangannya itu tidak semua pelanggan memiliki membership. Terus yang kedua itu ada membership, pembayaran 1 to N.
itu setiap membership dapat dibayar oleh banyak pelanggan. Lanjut, di entitas 1 ada pelanggan, terus di entitas 2 ada pembayaran 1 to N. Pelanggan dapat melakukan beberapa pembayaran. Terus ada pelanggan sama kehadiran, itu 1 to N. Pelanggan dapat hadir di dalam kelas. Terus ada kelas kebugaran. Ini kelas kebugaran. Itu ada jadwal kelas 1 to N. Setiap kelas mempunyai banyak jadwal. Terus ada kelas kebugaran struktur itu M to N. Banyak struktur bisa mengajar banyak kelas. Jadwal kelas itu ada kehadiran 1 to N. Satu jadwal bisa dihadiri banyak pelanggan. Terus yang terakhir itu ada pengguna harian. Entitas 2-nya itu kasir atau GM 1 to 1. Dibayar langsung tanpa relasi ke membership. Terus yang terakhir itu ada ini gambar RD, Entity Relationship Diagram, lengkap dengan atribut dan relasi antar entity. Ini itu disuruh menggambar ERD. Ini saya sudah membuat ERD. Jadi sini itu ada pelanggan, ya, ID pelanggan, nama, nomor HP, email. Itu harus mengikuti membership ID, yang membershipnya ini terdapat ID membership, harga, masa aktif. Pembayarannya ini dengan cara pembayaran ini pembayaran itu atributnya ada ID pembayaran, ID pelanggan, terus tanggal pembayaran, metode pembayaran. Nah, di sini itu ada tanggal pembayarannya itu kapan, terus metode pembayarannya itu gimana. Kan tadi di soal itu ada lewat cash, utang, sama kris. Ya, begitu. Terus jadwal kelas. Nah, jadwal kelas ini ada ID jadwal, ID kelas, hari, jam mulai, jam selesai. Terus menghadiri di instruktur itu. Terus dapat dan memimpin. Di kelas kebugaran ini tuh ke bawah. Terus di kelas kebugaran ini terdapat atribut ID kelas, nama kelas, kategori. Nah, lanjut di sini ada mengajar dan menjadwalkan. Jadi di kelas kebugaran ini ada jadwal, yaitu ada jadwal kelas, ID jadwal ya, ID kelas, hari, jam, dan jam selesai. Gitu. Nah, lanjut di sini ada pengguna harian. Nah, di pengguna harian ini terdapat ID pengguna, nama, tanggal, metode pembayaran, dan biaya harian. Nah, di sini nih metode pembayarannya nanti. Jadi itu. Lanjut di soal nomor 2. Normalisasikan tabel berikut hingga 3F. 3NF. Tabelnya seperti ini. Tabel pelanggan, nama, Jumbo, Denis, email, nomor HP. Terus tabel yang kedua tuh ada tabel pembelian tiket. Itu dinormalisasikan menjadi tabel 3NF.
jadi yang tabel pertama itu, nah ini ya, ini diambil ID dulu. Nah, ID pelanggannya itu biar urut 1 2 3. Jadi dikasih B1 B2. Nah, namanya yang itu Jumbo Denny Sadit, terus email, urut email, nomor HP, urut nomor HP. Terus tabel tiket. Nah, tabel tiket ini biar lebih mudah untuk melihat nomor tiketnya, ID apa, biar urut itu tuh diurutkan 1 2 3. Terus Adit, nah ini ambil ya Adit 0P3 Spiderman Jumbo. Terus P2 aku kamu dan Jumbo. Terus satu ini Jumbo, mie ayam Jumbo. Jam tayangnya ini, terus jam tayangnya ini, metode pembayarannya bagaimana, muter, cash, kris. Terus tabel kursi, nah diurutkan tabel kursi 1 1 2 3 3. Nah, 1 2 3. Nah, ini biar urut 1 2 A1 A2. Nah di sini kan D1, nah F1 F2. Nah ini biar urut tadi seperti yang biar urut tadi saya kasih tabel seperti ini. Nah ini kenapa menggunakan tabel seperti ini, agar memudahkan ini, menghemat penyimpanan juga bisa, terus memudahkan pembaca, memudahkan kita untuk membaca sebuah tabel agar mudah untuk dicari juga dengan 3NF ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.